Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Tibura Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi katalog baju untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan meng-overview sedikit tentang PPT yang sudah saya buat. Jadi pertama saya akan menjelaskan tujuan, kedua saya akan melakukan penjelasan kode melalui VS Code. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur penggunaan programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan demonstrasi penggunaan dan terakhir saya akan membuat kesimpulan. Nah, tetapi sebelum itu mari kita coba untuk melihat bagaimana soal soal praktikum PBO-nya. Nah, di sini pada soal kita disuruh untuk membuat workspace, terus melakukan implementasi, yaitu pembuatan si aplikasi katalog baju tadi. Nah, dengan requirement ada sebuah kelas entity yang bernama clothing katalog Java, dan kelas ini nggak bisa diubah, jadi langsung eh, untuk eh, kelas entity-nya kita pakai yang clothing katalog.java ini aja. Terus di modul juga sudah disediakan kelas app yang kita gunakan dan cara compile dan run kode programnya. Nah, di sini kita diminta untuk eh, melakukan pengujian aplikasi dengan 3 test case, yaitu menambahkan data baru, selanjutnya validasi duplikasi katalog, dan terakhir itu ada di baju dijual. Nah, begitulah seterusnya. Jadi saya sudah membuat kode program untuk study case ini. Nah, kita kembali ke PPT-nya. Sini. Jadi, tujuan dari kode program katalog baju tersebut eh, adalah untuk membuat aplikasi katalog baju sederhana yang memungkinkan pengguna mencetak, mengelola, dan menjual pakaian yang tercatat dalam daftar katalog. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk menambahkan baju baru ke dalam katalog dengan informasi detail seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Selain itu, program ini juga memastikan tidak ada duplikasi entry berdasarkan kombinasi atribut-atribut tersebut. Ketika baju dijual, stok yang tersedia akan diperbarui, dan jika stok habis, entry baju akan dihapus dari katalog. Program ini juga menghitung total pemasukan dari penjualan pakaian, memberikan pesan kesalahan jika stok tidak mencukupi, serta menyediakan antarmuka terminal yang sederhana agar pengguna dapat berinteraksi dengan mudah. Nah, setelah itu, mari kita langsung masuk ke kode programnya saja. Nah, berikut ini adalah kode program yang telah saya buat. Kita mulai dari entity-nya, yaitu clothing catalog.java. Nah, pada ini kelas clothing catalog ini digunakan untuk mewakili katalog baju dalam aplikasi. Setiap baju memiliki atribut seperti model, brand, ukuran, warna, dan harga, serta stok. Atribut ID digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap baju dan dihasilkan secara otomatis berdasarkan jumlah objek yang dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai dari semua atribut ketika objek baru dibuat. Metode getter dan setter disediakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut, sehingga memungkinkan pengelolaan data baju secara fleksibel dalam aplikasinya. Nah, di sini terdapat
repo folder repository dan yang berisi file kata clothing katalog repository. Nah, pada bagian ini, kelas clothing katalog repository adalah implementasi dari interface e-clothing katalog repository yang berfungsi sebagai repository untuk menyimpan, mencari, dan mengolah data katalog pakaian. Berikut ini adalah penjelasan singkat tiap metodenya. Nah, add clothing itu add clothing menambahkan objek clothing katalog ke dalam daftar katalog list. Untuk get all clothing, mengembalikan semua objek pakaian yang ada di daftar katalog list. Untuk find clothing by ID, mencari pakaian berdasarkan ID dengan melakukan pencarian melalui stream pada katalog list. Jika ditemukan, objek pakaian dikembalikan. Jika tidak, maka akan mengeluarkan nilai 0. Nah, selanjutnya, find clothing. Nah, di sini itu mencari pakaian berdasarkan beberapa atribut seperti merek, model, ukuran, dan warna. Jika ditemukan, objek dikembalikan. Jika tidak, maka 0. Nah, selanjutnya ada remove clothing. Remove clothing. Di sini tuh tujuan metode itu untuk menghapus pakaian dari daftar berdasarkan ID. Jadi si kelas ini menggunakan struktur data array list untuk menyimpan koleksi pakaian dan memanfaatkan fitur pencarian berbasis stream untuk memfilter data. Dan selanjutnya kita masuk ke e-clothing katalog repository.java. Nah, di sini itu interface e-clothing katalog repository mengisikan operasi untuk mengelola data katalog pakaian. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Jadi pada add clothing menambahkan item pakaian ke repository. Get all clothing mengambil semua item pakaian dari repository. Find clothing by ID mencari pakaian berdasarkan ID. Find clothing itu mencari pakaian berdasarkan merek, model, ukuran, dan warna. Dan terakhir remove clothing itu menghapus pakaian berdasarkan ID-nya. Nah, interface ini mengatur fungsi dasar untuk mengelola data pakaian dengan implementasi yang bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder service di mana di sini ada clothing catalog service.java. Nah, di sini itu kelas clothing catalog service ini bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis terkait katalog pakaian dengan interaksi dengan e-clothing catalog repository. Jadi, berikut ini penjelasan singkat dan metode-metode utamanya. Jadi ada di sini terdapat add new clothing, di mana itu menambahkan pakaian baru ke katalog jika ada yang jika ada yang sama belum ada. Jika pakaian sudah ada, operasi gagal. Selanjutnya ada sell clothing, menjual pakaian berdasarkan ID. Jika stok cukup, stok akan dikurangi. Jika stok habis, pakaian dihapus dari katalog. Jika stok tidak cukup, penjualan akan gagal. Dan selanjutnya ada display all clothing, menampilkan semua pakaian yang tersedia katalog di katalog. Jika katalognya kosong, pesan akan ditampilkan bahwa tidak ada item yang tersedia. Servis ini memastikan operasi penambahan, penjualan, dan tampilan data pakaian dijalankan sesuai aturan bisnis yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada clothing katalog service-nya itu interface dari e-clothing katalog service mendefinisikan layanan bisnis terkait katalog pakaian. Berikut ini penjelasan singkat mengenai e-clothing katalog service. Nah, pertama itu ada add new clothing, di mana fungsi ini menambahkan item baru pada ke katalog dan detailnya itu jadi dia itu menerima data atribut pakaian seperti merek, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Lalu menambahkannya ke dalam katalog jika belum ada item yang sama. Selanjutnya ada sell clothing. Di situ tuh fungsinya untuk menjual pakaian yang ada di katalog berdasarkan ID-nya. Untuk detailnya, mengurangi stok pakaian sesuai dengan jumlah yang dijual. Jika stok habis, item dihapus dari katalog. Jika stok tidak cukup, penjualan akan gagal. Dan terakhir di sini ada display all clothing yang fungsinya itu untuk menampilkan
item pakaian yang tersedia di katalog, dan untuk detail penggunaannya itu untuk menampilkan daftar lengkap pakaian yang disimpan dalam katalog, beserta atribut seperti harga dan jumlah stok yang tersedia. Jadi si interface ini memisahkan logika layanan bisnis dari implementasi spesifik repository, memungkinkan implementasi layanan yang dapat dikelola secara terpisah dari penyimpanan si datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke file view. Jadi di file view ini, di folder view ini ada file yang bernama clothing catalog view.java. Nah, di sini itu ada, jadi si kelas clothing catalog view ini adalah bagian dari antarmuka atau view yang berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna dan menerima input. Kelas ini berkomunikasi dengan layanan atau service. Nah, untuk si e-clothing catalog service, eh layanan dari si apa itu, si clothing catalog view itu berkomunikasi dengan layanan service, yaitu e-clothing catalog service, untuk melakukan berbagai operasi terkait katalog pakaian seperti menambah item baru, menjual pakaian, dan menampilkan daftar katalog berikut. Jadi berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai tiap komponen yang ada pada kelas clothing catalog view. Nah, di sini ada atribut e-clothing catalog service, di mana itu adalah objek dari e-clothing catalog service yang digunakan untuk memanggil layanan-layanan terkait katalog pakaian seperti menambah pakaian atau menjual pakaian. Dependensi ini disuntikkan melalui konstruktor. Nah, selanjutnya ada scanner-scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Nah, selanjutnya ada konstruktornya. Konstruktornya itu adalah clothing catalog view, e-clothing catalog service, di mana itu menerima objek e-clothing catalog service sebagai parameter dan menginisialisasi objek service serta scanner. Ini memungkinkan clothing catalog view untuk menggunakan layanan katalog dan berinteraksi dengan pengguna. Lanjutnya di sini ada metode show clothing catalog. Nah, di sini itu em, bertujuan untuk menampilkan menu utama di aplikasi. Dalam loop do while, metode ini menampilkan opsi kepada pengguna menambahkan katalog baru, menjual baju, atau keluar dari aplikasi. Input pengguna dibaca dan aksi yang sesuai dijalankan melalui pernyataan switch. Loop berhenti saat pengguna memilih X untuk keluar. Dah, untuk alur kerjanya, jadi dia pertama-tama nanti akan menampilkan total pemasukan. Saat ini belum diimplementasikan, hanya menunjukkan total pemasukan sama dengan 0. Nah, setelah itu memanggil metode service display all clothing untuk menampilkan daftar pakaian yang ada. Selanjutnya, menampilkan menu dengan opsi tambah katalog, baju dijual, dan X untuk keluar. Nah, selanjutnya ada memproses input dari pengguna dengan menambah katalog jika pengguna membeli satu dengan memanggil metode add clothing, menjual pakaian jika pengguna membeli dua dengan memanggil metode sell clothing, keluar jika membeli X. Nah, selanjutnya di sini ada add clothing, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan pakaian baru ke katalog. Pengguna diminta untuk memasukkan informasi seperti merek, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Jika pengguna memasukkan X pada prompt brand, proses ditunda. Untuk alur kerjanya, eh pengguna diminta untuk masukkan detail pakaian satu persatu. Jika pengguna memilih X pada input brand, proses pembatalan dilakukan. Jika semua informasi sudah dimasukkan, metode service add new clothing dipanggil dengan data yang telah diinput pengguna untuk menambah item ke katalog. Nah, eh selanjutnya ada sell clothing, di mana itu sell clothing di mana itu menangani proses penjualan pakaian. Pengguna diminta memasukkan ID item yang akan dijual serta jumlah barang yang akan dijual. Jika pengguna masukkan X pada prompt ID, proses dibatalkan. Jadi alur kerjanya itu pengguna diminta memasukkan ID pakaian dan jumlah yang ingin dijual. Jika
input ID adalah X, proses dibatalkan. Jika ID valid, metode servicial clothing dipakai untuk mengurangi stok dan melakukan penjualan. Nah, untuk alur penggunaannya, aplikasi menampilkan menu utama yang terdiri dari pilihan menambah katalog, menjual baju, atau keluar. Jika pengguna menambah katalog, aplikasi akan meminta detail pakaian dan menambahkannya jika belum ada data yang sama. Jika pengguna memilih menjual baju, aplikasi meminta ID item yang ingin dijual beserta jumlahnya, lalu melakukan penjualan jika stok mencukupi. Pengguna dapat keluar kapan saja dengan memilih X pada menunya. Nah, kesimpulannya, clothing catalog view adalah kelas yang menangani interaksi antara pengguna dan layanan katalog pakaian dengan menggunakan scanner untuk input dan e-clothing catalog service untuk mengelola data pakaiannya. Eh, Kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar pakaian, menambahkan pakaian baru setelah menjual pakaian sesuai permintaan pengguna. Nah, dan terakhir kita masuk ke app Java, di mana app Java ini sudah ditentukan pada modul. Nah, jadi kelas app ini berfungsi sebagai titik awal atau entry point dari aplikasi katalog pakaian. Berikut adalah penjelasan singkatnya. E-clothing katalog repository, clothing katalog repository, membuat instant clothing katalog repository yang berfungsi sebagai penyimpanan data pakaian. Dan selanjutnya ada clothing katalog service, clothing katalog service membuat instant clothing katalog service yang berinteraksi dengan repository untuk menjalankan logika bisnis terkait katalog pakaian. Selanjutnya ada clothing katalog view membuat instance clothing katalog view untuk berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka konsol. Selanjutnya ada clothing katalog view show clothing katalog. Nah, di sini itu yaitu menjalankan aplikasi, menampilkan menu, dan menangani input dari si penggunanya. Nah, secara secara keseluruhan, kelas ini menginisialisasi komponen aplikasi dan memulai antarmuka pengguna untuk mengelola si pakaiannya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, demonstrasi demonstrasi penggunaan kode program. Nah, caranya itu dengan membuka terminal, lalu new terminal, lalu kita mengetik eh, Java, 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 terus di sini sebenarnya dibuat di modul ya. Jadi caranya itu tadi, sebentar. Jadi caranya itu caranya itu dengan mengetik Java baru itu minus D output app Java. Kita tulis Java terus minus D output output terus app Java app hanya gini aja app 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 Java app.java terus enter. Kenapa? Java USD output output ini kan output app.java pasti
Add dot Java. What the? Tapi jelasnya di sini update Java. Sebentar ya. Coba kita ulang. Coba kita ulangi dari awal. Jadi, jadi kita buka foldernya remedial. Terus kita show more option ke kayaknya ada file opas. Show more option. Terus, nah gini kan. Terus kita Oke. Oke. Kita ulangi dari awal. Ini sudah saya share ulang. Gini kan. Terus kita ingin merun, mengcompile kode programnya dengan cara, lah, ini new new terminal. Terus, what? Error. Java, Java, terus minus D. Terus kita bikin namanya output output app dot Java. Nah, ini. Kita enter. Nah, bisa. Yeay. Nah, selanjutnya kita tulis Java CP output output app. Gini. Kalau nggak salah seperti ini ya. Oh, pas. Pas. Selanjutnya kita enter. Nah, ini dia. Jadi, tampilannya ke user ini bakal muncul total pemasukannya itu masih nol karena belum diisi. Baru itu ada daftar katalognya itu masih kosong. Baru itu ada menunya seperti tambah katalog, baju dijual, baru itu keluar. Nah, misalnya kita di sini ingin menambah si katalognya. Nah, kita tambahkan misalnya untuk menambahkannya kita menekan angka 1. Nah, di sini brandnya kita bikin misalnya channel, channel, enter. Terus modelnya kita bikin V-neck, V-neck. Terus ukurannya kita bikin L, S saja. Maksudnya untuk warnanya kita bikin misalnya warna biru, warna biru. Nah, untuk harganya karena biasanya baju channel itu mahal-mahal dan ini eh, satuan itu dolar, misalnya kita bikin harganya itu $5.000. Oke. Dan stok tersedianya karena misalnya bajunya itu limited edition, kita bikin stoknya cuma 3. Nah, maka akan langsung muncul daftar katalog bajunya channel V-neck biru S. Dan harganya itu $5.000 per item dan jumlah stok tersedianya itu 3. Nah, misalnya di sini kita ingin memasukkan baju yang mau dijual. Misalnya ada ini pembeli yang beli baju kita. Terus kita tinggal masukkan ID-nya. ID-nya ini di sini 1 ya. Terus enter. Total bajunya misalnya dia beliin cuma 1. Nah, maka si channel ini stoknya tersedia tinggal 2. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kita nih mau menambahkan lagi 1. Kita tambahkan merek Dior.
Dior. Dior. Siap itu modalnya kita bikin slim. Nggak tahu model slim itu apa, tapi kita bikin aja. Ukurannya kita bikin M. Terus warnanya kita bikin hitam. Hitam. Nah, selanjutnya kita bikin harganya 2.000 lah. 2.000 US dollar. Terus stoknya kita bikin eh, tinggal satu lagi. Eh, jangan-jangan. Tinggal ya satu aja. Nah, di sini kalau misalnya kita memilih ID yang salah, misalnya kita pencet dua lah kan, dua, kita pilih ID yang salah, misalnya kita masukkan ID-nya tiga, kan di sini kan cuma duanya daftar katalog bajunya, jadi otomatis ketika kita pilih tiga maka dia akan terjadi error. Dan begitu juga kalau kita misalnya kita menginput baju dengan jenis yang sama dan ukuran serta apa yang sama, yaitu nggak akan tertambahkan ke dalam listnya. Nah, misalnya kita pilih angka 3, maka akan jawab, misalnya kita bikin total bajunya itu 5 ya. Nah, nggak ada yang berkurang karena memang si di ID 3 itu nggak ada bajunya. Nah, terus kita bikin misalnya eh, baju yang baju yang dijual itu nomor 2, maka si misalnya kita bikin total bajunya itu 3, maka akan muncul, maka dia itu nggak akan berkurang si Diornya karena gagal menjual baju. Dior itu tinggal satu lagi. Nah, terus kita tetap kita jual lagi bajunya, terus kita masukkan nomor 2, terus kita pilih total baju 1, maka stok si Dior itu habis. Begitu cara kerja programnya. Nah, setelah kita tidak membutuhkan si aplikasi ini, kita tinggal mengetik X lowercase, terus enter, maka kita otomatis keluar dari aplikasi tersebut. Oke. Oke, demikianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akan memperbaikinya di video praktikum berikutnya. Terima kasih.